sekalipun dia Almighty, sekalipun ternyata sungguh the Lord God does nothing. Kasihan gak dia? Siapa hamba-hambanya? Para nabi. Jangan pikir the prophet, hamba-hambanya. Kita ini gerejanya di muka bumi. Jadi masih banyak hal yang dia tunggu. Kita mau ngerti gak? Jadi kalau kita melihat pekerjaan Tuhan gak beres-beres, Injil gak selesai-selesai, ya, saya sering berpikir gini, setan itu untuk menyebarkan dosa ke seluruh dunia, dia itu gak pernah buka sekolah dosa. Loh, ngerti gak kata-kata? Gereja demi perintah Yesus, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu dan jadikan seluruh bangsa muridku. Maka gereja itu punya sekolah Alkitab. Mahal lagi bayarnya. Ngerti? Kenapa Injil gak sampai? Setengah aja belum. Tapi dosa sudah kemana-mana. Bayangkan. Tahun 84 pertama kali saya ketemu Mercy Lulu Jakarta. Dan dia cerita sambil menangis waktu itu. Dia cerita saya baru dari daerah India. Dari New Delhi, saya naik bis sekian belas jam sampai ke desa. Betul-betul desa. Ada Coca-Cola di sana. Dia bilang. Berapa bulan yang lalu saya ada di Afrika. Saya perbatasan dengan Gurun Sahara sana. Ada Coca-Cola juga. Saya ke Brasil, sampai ke pedalaman Amazon. Ada Coca-Cola juga. Nah, terus dia bilang, tapi Yesus nggak ada di mana-mana. Dan betul perkataan itu. Begitu apa yang kita kerjakan sekarang ini? Setan makin gila. Ngeri sekali sekarang ini. Sudah kita tahu dah. Di semua bidang ada mereka sekarang ini. Sebutlah apa saja. Ngeri sekali. Jadi Yesus nggak akan datang. Pekerjaan Papa nggak akan selesai. Unless he reveal his secrets to his servants. Nah, kita ini apa-apanya. Kapan kita dibukakan rahasianya? Keputusan-keputusannya. Kapan? Saya harap dengan firman ini masing-masing kita mulai berpikir serius. Apa sih kegiatan kekristenan kita selama ini? Yang impactnya akan nyata untuk orang-orang di sekitar kita. Di kerjaan semuanya. Jadi kita tahu sekarang kenapa dia minta kita sempurna seperti itu. Wahyu 11 ayat 15. Mudah-mudahan ayat ini akan buat kita makin sadar lagi apa yang dia mau kerjakan lewat kita. Jadi kalau gereja cuma membuat kebaktian saja kerjaannya, itu masih belum apa-apa, saudara. Just Sunday service. Maaf saya berkata, nothing. Kok kita bandingkan dengan semua firman tadi. Maka itu jangan cuma terpaku di situ saja. Tolong dibacakan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga kata, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Iya. Terus Inggrisnya? Jonathan? Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Perhatikan. The kingdom of this world. Pemerintahan atas dunia. Dipegang oleh Tuhan kita. Dan Kristusnya. Sekarang banyak gereja masih salah melihat ayat ini. Kristusnya itu bukan Tuhan Yesus. Kristus itu pangkat yang diurapi. The anointed one. Anointed one. Nah, kalau itu Kristus, itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada di kata pertama, Tuhan kita. Kristusnya adalah gerejanya, katakan amin. Karena kita ini diurapi. Nah,
Kita kan memerintah bersama dia di dunia ini. Ada nggak pemikiran kita sadarkan hal ini? Maka itu dia membuat kita jadi raja-raja dan imam-imam. Itu bukan cuma asal ngomong. Maka itu kita persiapkan diri kita untuk kesana. Jangan ragu-ragu lagi. Kalau ada di antara saudara baru hari ini mendengar kebenaran ini, bangkitkan pengertian kita tentang kebenaran ini. Oke, 2 ayat lagi. Lukas 12. Saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan, tapi saya harap saudara sadar betul-betul. Kristen itu nggak main-main. Menjadi Kristen itu nggak cuma Lukas 12 32. Nah, jadi menjadi Kristen itu nggak cuma urusan gereja saja, nggak cuma urusan Sunday service, doa puasa, doa malam, doa ini enggak, saudara. Ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Ya, Inggrisnya. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Tuhan jamah kami untuk mengerti ini. Good pleasure to give you the kingdom, His kingdom. Saya tanya pada saudara, ini Tuhan Yesus ngomong guyonan atau serius? Yang lain jawab apa? Serius atau dia bergurau nih ngomong? Serius. Saudara, kerajaannya. Misalnya, ini cuma pemikiran aja. Ya, kebetulan sekarang ini kan adik tirinya Presiden Obama kan setengah orang Indonesia. Misalnya, tiba-tiba suatu hari, tiba-tiba aja. Obama tentang mimpi apa, panggil Pak Yohanes. Yuk gantian, 3 jam aja kamu jadi presiden, aku istirahat dulu. Misalnya. Kok Bapamu berkenan. Kata itu luar biasa. Memberikan kamu kerajaan. Apa yang kita pikirkan dengan firman ini? Kalau Kristen kita cuma putar-putar aja di kebaktian. Kerajaannya loh. Bukan kuasanya, bukan his power, beda loh. His power and his kingdom itu beda, betul tidak sir? Ini kerajaannya. Lukas 22 ayat 29. Ini lebih jauh lagi nih. Ternyata, wah, hebat sekali. Lukas 22 ayat 29. Langsung bacakan bahasa Inggrisnya, Jonathan. And I bestow upon you a kingdom, just as Bestow, ya. bestowed upon you. Dan aku memberikan, menentukan hak-hak kerajaan. Aku memberikan kepada sama seperti. Saudara nggak main-main loh ini saudara. Bukan sebagian. Sama seperti yang Bapakku tentukan untuk aku. Gila ini saudara, gila betul. Jadi takut nggak kalau kita lihat kembali Matius 5:48? Kalau sasarannya sebesar ini. Terus Efesus 4 ayat 13 tadi. Harus seukuran Kristus. Maka itu jahat saudara. Jahat sekali. Kalau gereja tidak mau tahu akan hal ini. Karena Papa nggak bisa buat apa-apa. Bukan untuk sombong. Justru seharusnya kita tahu hal ini. Kita makin menjaga diri kita bukan. Maka itu di 2 Petrus 3. Kalau kamu tahu bahwa kamu bukan cuma orang yang menantikan. Tapi mempercepat. Betapa kamu harus hidup kudus. Karena ada pemerintahan ini. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan tadi kepada saya. Simpulkan. Keluarkan sebuah kalimat dari hati saudara sendiri. Apa sih yang harus saya buat ini sekarang? Oke, saya stop dulu. Ada yang mau bertanya atau nambahi? Mungkin hari-hari ini ada yang lagi punya pengalaman apa atau apa. Nah, sebetulnya saudara, kalau kita lihat Jews sendiri, orang Israel sendiri, itu kan sudah termasuk. Walaupun Papa belum penuhi. Kenapa? Kalau kita lihat mereka itu kan, ini orang otaknya itu kan luar biasa. Apa sih yang nggak mereka kuasai di dunia ini? Nah, cuma Papa nggak memberikan itu kepada mereka karena mereka belum bertobat. Saya tuh lagi baca buku ini. Saya dikasih ini orang dari Maryland nggak salah. Perry Stone, ada yang tahu? Tahu di sini Maryland nggak salah ya? Nggak tahu. Breaking the Jewish Code. Dia nulis apa yang mereka miliki